Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Bima Juliansyah, Dokter Umum RS Anissa Tangerang. Tahukah Sobat Anissa, tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Menurut data WHO, serangan jantung merupakan pembunuh nomor 1 di seluruh dunia. Dan kejadian henti jantung itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Nah, pada saat terjadi henti jantung, penolong itu harus berlomba dengan waktu, karena semakin cepat dilakukan tindakan resusitasi, maka keselamatan pasien juga akan terjaga. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar untuk masyarakat awam. Nah, di depan saya ini sudah ada boneka peraga, dan di sini ceritanya ini adalah pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Nah, yang perlu Sobat Anissa pahami, begitu menemukan pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung, yang pertama dilakukan, ingat prinsip 3A. Yang pertama, lakukan amankan diri dulu. Yang kedua, amankan lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu amankan pasien. Nah, 3A ini tidak boleh sampai lupa ya Sobat Anissa. Dan yang selanjutnya, pastikan di sini kita akan cek responsnya, cek respon dari pasien. Yang pertama bisa dilakukan dengan memanggil Pak, atau Bu, atau bisa juga diberikan rangsangan nyeri dengan menepuk pundaknya atau menekan di daerah dadanya. Harapannya di sini adalah ada respon dari pasien. Nah, apabila tidak ada respons, selanjutnya Sobat Anissa bisa aktifkan sistem emergency, menelpon ambulans 119 dan meminta bantuan ke orang-orang yang ada di sekitar Sobat Anissa. Nah, setelah itu kita akan cek nadinya. Bagaimana cara cek nadi? Sobat Anissa bisa melakukan cek nadi di leher sebelah kiri atau di leher sebelah kanan dari pasien. Tidak perlu lama-lama, cukup 5 detik. Apabila memang sudah tidak dirasakan nadi atau tidak teraba nadi, selanjutnya kita akan lakukan kompresi. Nah, selanjutnya kita akan lakukan teknik kompresi. Yang pertama, kalau kompresi itu, yang pertama kita harus posisikan tangan kita yang berada di dada. Lakukan di tengah-tengah, yaitu pada tonjolan yang ada di bagian dada. Lalu kita rekatkan tangan kita, nih kita kaitkan tangan 1 dan tangan 2. Lalu kita tekan. Nah, posisi tekannya ini harus 90 derajat. Dan tumpuannya harus di area bahu dari Sobat Anissa. Nah, untuk penekanannya itu harus dalam, pastikan dalam 5 cm, dan juga kecepatannya harus 100 sampai 120 kali. Nah, selanjutnya ini kita akan coba lakukan kompresi ya Sobat Anissa. Nah, kompresi ini dilakukan sebanyak 5 siklus. Nah, 5 siklus itu terdiri dari 30 kali kompresi. Nah, dari 30 kali kompresi itu dilakukan pemberian bantuan nafas. Tapi untuk pada orang awam, itu tidak dilakukan bantuan nafas. Jadi, setelah melakukan 30 kali kompresi, kita bisa istirahat selama 5 detik, lalu lakukan kembali selama 30 kali juga, dilakukan sebanyak 5 siklus. Nah, setelah 5 siklus, kita akan cek responnya kembali. Cara cek responnya sama seperti yang tadi, kita cek nadinya lagi di kanan atau di kiri. Apabila masih tidak teraba, kita lakukan kompresi kembali sebanyak 30 kali dalam 5 siklus. Nah, kompresi jantung itu bisa dihentikan apabila sudah ada tenaga kesehatan yang datang atau korban tidak menunjukkan respon dan tampak tanda-tanda kematian. Nah, seperti itu Sobat Anissa, bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar atau BHD untuk masyarakat awam. Nah, pada kasus henti jantung ini, 10 menit pertama adalah golden period of time yang sangat penting untuk dilakukan BHD pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung. Jadi mudah-mudahan dengan video ini Sobat Anissa bisa mengetahui pentingnya untuk bisa melakukan BHD atau bantuan hidup dasar. Seperti itu Sobat Anissa, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.